Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita diperingatkan supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di atas segalanya, bertobat. Seperti kalau kita lihat itu dalam bacaan pertama, Musa memperingatkan bangsa Israel yang dulu sebelumnya waktu keluar dari Mesir, mereka diberi tanda yang luar biasa, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir oleh Firaun itu mau dibunuh dan sebagainya, tapi Tuhan memberi tanda luar biasa, ada mujizat yang besar sekali, yaitu laut bisa dikeringkan karena perintah Tuhan dan Musa. Tetapi bangsa Israel kemudian melupakan itu dan mereka akhirnya juga tidak lagi taat kepada Tuhan, menyembah berhala-berhala. Saya kira ini juga akhirnya mereka kemudian dihancurkannya. Tapi ini juga peringatan untuk kita semua, dan khususnya dalam masa Prapaskah ini atau masa ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia dalam hidupnya seringkali dikuasai oleh 3 hal, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Ya, keinginan daging yaitu mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi, kenikmatan seksual, macam-macam. Bahkan di negara-negara tertentu, hubungan misalnya itu homoseksual itu dilegalisir, bahkan banyak sekali orang itu. Lalu kalau demikian kita ingat akan situasi di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, orang-orang itu yang melakukan hubungan-hubungan homoseksual dan sebagainya, dan akhirnya dihancurkan Tuhan. Nah, bagi kita ini juga supaya diingatkan, karena macam-macam sekarang ini, yaitu keinginan-keinginan orang tidak menghargai lagi kemurnian dan sebagainya. Banyak perkawinan-perkawinan yang akhirnya cerai dan sebagainya, baru sebentar cerai dan macam-macam itu. Lah ini. Dan itulah saya kira situasi dunia yang mempengaruhi, apalagi ini khususnya anak-anak muda itu lewat sekarang media sosial, lewat HP-nya, lewat komputer dan macam-macam program-program yang sebetulnya mengarah bukan ke surga tapi mengarah ke neraka. Jadi bagi Anda semua itu orang bapak ibu yang punya anak-anak, jangan membiarkan anak-anakmu itu dikuasai oleh HP. Karena apa? Sekarang ini sebetulnya kita harus hidup di hadirat Allah, tapi banyak orang bukan hidup di hadirat Allah, tapi hidup di mana? Di hadirat HP-nya. HP terus gitu. Dan banyak saya lihat itu orang-orang juga, keluarga-keluarga, bahkan kalau misalnya makan itu masih semua pakai HP semua, sehingga tidak ada relasi pribadi dengan itu. Oleh karena itu, ini saya kira salah satu ini ya, orang tua jaga anak-anakmu, jangan biarkan. Kadang-kadang biarlah daripada ngerepoti kasih HP saja, tapi akibatnya rusak itu. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang hancur imannya karena HP itu. Lalu dewasa ini saudara-saudara manusia karena tadi kemudian keinginan mata ya, jadi itu. Jadi keinginan mata itu begitu orang mengejar, bukan lagi soal Tuhan sudah tidak dilihat lagi, tapi apa? Mengejar kekayaan. Menumpuk-numpuk kekayaan sampai kita lihat di Indonesia yang mengerikan, bisa
korupsi sampai triliunan itu bagaimana? Untuk apa? Kalau dia mati, apakah dibawa triliunan? Justru kalau dia mati itu akan membawa dia masuk ke dalam neraka itu. Apakah gunanya itu? Maka seperti dikatakan itu Santo Paulus, akar segala kejahatan yaitu cinta uang. Jadi bukan lagi cinta Tuhan tapi cinta uang. Segala-galanya dipakai untuk mencari uang dan tidak pernah puas. Karena apa? Karena uang tidak bisa membahagiakan manusia. Coba bayangkan orang sampai bisa korupsi sampai triliunan itu, gimana kebahagiaannya? Dari pihak lain saya kenal satu keluarga sederhana, ya hidupnya sederhana sekali, tapi mereka bahagia sekali. Kehidupan sehari-hari dicukupi oleh Tuhan untuk itu, tetapi mereka tidak punya kekayaan yang luar biasa. Dan itulah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi kebahagiaan kita bukan karena tadi seperti kata orang yang mempunyai harta triliun itu, apakah dia bahagia? Sama sekali tidak. Tapi nafsunya itu kurang, masih ini ngerampok, itu. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia hanya bisa bahagia kalau dia itu betul mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu intinya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah ini saya kira yang pokok. Lalu kemudian juga kesombongan macam-macam, bisa merasa ini bisa itu, dan kesombongan itu katakan bisa, banyak orang menolak. Sekarang tuh banyak orang karena ya pikirannya karena merasa hebat dan sebagainya menolak Tuhan. Tuhan tidak ada dan sebagainya. Nah ini karena kesombongan. Begitu banyak orang yang merasa hebat, pinter lalu, tapi kemudian naik istilahnya orang Jawa pinter keblinger akhirnya. Jadi karena pinter sampai tidak tahu lagi yang benar yang mana itu. Dan ini akhirnya apa? Ya, kalau dikatakan orang menjadi sombong, wah ini jenius. Tapi tahu enggak siapa yang lebih jenius? Iblis. Iblis itu lebih jenius daripada manusia siapapun juga. Nah, tapi iblis kemana? Itu di neraka. Nah ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Justru pada masa Prapaskah ini kita diminta untuk betul-betul bertobat, mengarahkan, menyadari kembali apa tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan kesamaannya. Dan manusia hanya akan bisa berbahagia kalau dia mengenal Tuhan, mengasihi Dia. Kalau tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Dia, tidak percaya kepadanya, tidak itu, maka dia akan binasa. Sudah di dunia ini hidupnya gak karu-karu, takut macam-macam itu, khawatir dan sebagainya. Tapi bila kita betul-betul percaya kepada Tuhan, kita boleh mengalami kasih-Nya, maka hidup kita menjadi lain. Kita akan seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan, itu seorang anak kecil yang bersandar kepada orang tuanya. Dia akan menerima segala-galanya yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau ini Bapak Ibu, kalau anakmu sakit, siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Anak itu atau orang tuanya?
Anak itu mungkin sakit, demam, dia hanya diam saja. Yang bingung siapa? Ibunya dan bapaknya ya, bingung. Begitu juga Bapak kita di surga. Bapak kita di surga. Nah ini bagi kita saudara-saudari yang dikasih sebetulnya luar biasa. Oleh dikatakan santo itu karena Roh Kudus kita bisa berkata kepada Allah Bapa kita, kita menyebutnya Abba Bapa. Artinya apa? Abba Bapa itu bisa diterjemah Papa, Papi. Seandainya Anda ketemu presiden, selamat pagi Papi. Wah, kurang ajar kamu ya. Nah itu. Tapi kita kepada Allah yang maha tinggi, kita bisa Abba Bapa. Karena itu cobalah. Dan ini harus kita menjadi, kita seperti kan Tuhan Yesus kan, kamu seperti anak kecil yang berharap segalanya dari Bapaknya. Nah kalau bapak-bapak yang di dunia ini saja yang saya kira juga berdosa, ya orang berdosa itu masih tahu berbuat baik kepada anak, betapa laginya Bapa kita yang di surga. Maka kita harus betul-betul bersandar kepada Allah itu. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam dunia ini jangan pernah dilupakan. Nomor satu dalam hidup kita ialah Allah itu. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, kita harus mengasihi Allah. Menjadikan Dia nomor satu dalam hidup kita. Sayangnya bagi banyak orang, kesibukan macam-macam, baru kalau ada kesulitan mungkin lalu masih ingat akan Tuhan. Kalau itu masih lumayan. Tapi kadang lupa sama sekali, lupa sama Tuhan. Karena macam-macam hal itu. Tapi kalau demikian itu nanti akhirnya akan celaka kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Lalu saya kira dalam Injil Tuhan juga memperingatkan saudara tentang itu perbandingan orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu karena dia kaya raya, tiap-tiap kali ada pesta macam-macam dan sebagainya. Dan Lazarus yang miskin bahkan mau minta itu tidak diberi sama sekali, kelaparan terus. Dan akhirnya apa? Setelah meninggal Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Jadi saya kira ini jangan sampai kita itu melupakan Tuhan. Karena dalam hidup kita yang nomor satu ialah Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi jangan lupa. Dari pihak lain kalau memang kita itu manusia lemah dan sebagainya, Tuhan itu Maha Rahim. Jadi kalau kita kadang-kadang jatuh, kita bersalah, berdosa, kalau kita bertobat selalu diampuni. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang berdosa, tapi supaya mereka bertobat dan hidup. Dan kembali lagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama ini kamu saya kira harus bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Dan itu didiklah anak-anak ini mulai kecil supaya betul mengenal Tuhan. Dan kalau demikian besar, mereka menjadi orang yang terberkati. Tetapi kalau anak itu tidak pernah itu, dan ini kadang-kadang itu orang tua tadi seperti saya ulangi lagi, kadang-kadang supaya nggak ngerepoti, saya dikasih HP aja, mainan HP. Dan apa ya, dan HP itu sudah luar biasa, orang terus begini. Dan ini memang kadang-kadang kejahatan macam-macam. Nah, karena itu bagi kita ingin diingatkan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga
kita hanya bisa bahagia di sini. Dan kalaupun kadang-kadang dan mengikuti Tuhan, kita seperti kata Tuhan Yesus sendiri, kita harus berani memikul salib-salib kita. Karena dalam hidup manusia pasti ada salib-salib, yaitu entah pertentangan, ditentang orang, di macam-macam kesukaran, macam-macam. Tapi salib ini kalau kita terima, kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi salib yang indah. Jadi itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah gereja, begitu banyak martir-martir, orang-orang yang karena imannya dibunuh. Karena kebenaran itu dibunuh. Dan dewasa ini pun masih terjadi, misalnya di beberapa negara Arab dan di Afrika, orang-orang Kristen dibunuh karena mereka itu karena imannya. Nah, saya kira kita juga perlu berdoa untuk mereka, mendoakan mereka supaya orang-orang itu yang dalam kesulitan itu diberi keteguhan iman, dan walaupun ada penganiayaan, kesukaran, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan bagi kita sendiri, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cobalah kamu ambil waktu tiap hari untuk doa. Jadi saya kira ini penting sekali. Tiap hari ambil waktu untuk doa, untuk juga membaca kitab suci. Nah, itu saya kira ini penting sekali. Karena ini menjadi inti hidup kita. Apa arti semuanya itu? Misalnya kalau Anda menjadi triliuner, apa jaminannya? Kalau sudah mati bisa dibawa harta itu? Mungkin nanti kalau sudah mati begitu dengan rebutan yang orang yang itu. Lalu kalau demikian kemudian apa? Nah, jangan-jangan sampai Tuhan mengatakan engkau sudah punya hiburan di dunia, di sini tidak ada lagi tempat itu. Enyahlah engkau. Jadi itu. Dari pihak lain, saudara-saudari, kalau Anda diberi berkat Tuhan, sharingkan itu juga untuk orang-orang lain, khususnya yang mungkin menderita, yang membutuhkan itu. Tapi kalau Anda memberikan derma kepada orang, jangan dicanangkan. Kadang-kadang orang-orang tertentu itu memberi derma, namanya dicantumkan besar-besaran gitu. Tapi kalau begitu celaka nanti kalau Anda tampil di hadapan Tuhan. Tuhan, mana saya sudah banyak berbuat baik. Nah, kamu sudah dapat upah. Mana Tuhan? Itu namamu sudah dicantumkan di situ. Nah, sebaliknya Tuhan bersabda, apapun yang kamu lakukan dengan tangan kananmu, jangan tangan kirimu tahu. Jadi kalau demikian kamu itu, oleh karena itu dari pihak lain, seperti dalam perumpamaan itu dikata dalam Injil kan, banyak orang kaya memberi derma macam-macam gitu banyak. Terus kemudian seorang janda miskin memberi derma sedikit, tapi Yesus, apa yang diberikan dia jauh lebih berharga daripada orang-orang kaya yang memberikan macam-macam derma itu. Jadi nilai kita di hadapan Tuhan itu dihitung oleh nilai cinta kasih, saudara. Cinta kasih yang harus dilakukan itu. Jadi seperti kata Santo Paulus, sekarang tinggal iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar dianya adalah kasih. Jadi inilah yang harus kita lihat. Dan karena itu yang nomor satu sebetulnya hidup kita yaitu pada itu bersandar pada Tuhan, ke suatu pergaulan mesra dengan Tuhan. Artinya kita punya hubungan pribadi yang dijiwai oleh iman dan cinta kasih serta pengharapan. Nah, itu yang harus pokok.
Jangan itu dilupakan. Yang nomor satu dalam hidup kita ialah Tuhan. Kalau Anda melupakan Tuhan, jangan sampai terlambat nanti kalau harus meninggalkan dunia ini, Anda akhirnya masuk neraka karena melupakan Tuhan. Jadi ini saya kira yang paling penting untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi. Dan untuk itu kita bisa melakukan segala sesuatu, baik perbuatan besar maupun kecil, lakukan itu demi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan atau pertobatan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau demikian, hidupmu sudah di dunia ini, saudara, Anda akan mengalami damai dan sukacita. Walaupun kadang masih ada salib-salib dan sebagainya, tapi tidak apa itu. Ya, jadi inilah saya kira yang penting. Jadi kita harus melatih, karena itu pada masa Prapaskah ini kita disadarkan kembali untuk juga itu berpuasa, berpantang dan sebagainya. Dan saya kira juga melakukan itu perbuatan-perbuatan baik untuk orang lain, menolong orang-orang yang miskin dan sebagainya. Tapi kalau Anda menolong orang, saya kira ini kadang-kadang saya lihat, oh ini ada karya untuk orang-orang miskin, wah dicantumkan namanya dan sebagainya. Aduh, celaka kalau begitu. Tapi seperti kata Tuhan Yesus, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Jadi kalau Anda menolong orang dan sebagainya, oh ya itu saya nolong, ya itu saya nolong. Lalu nanti kalau kamu tampil, Tuhan mana Pak? Saya sudah dapat upah. Di apa? Nah itu. Wah orang ini, bapak ini dermawan, bapak itu gini, bapak begitu, atau ibu ini gitu. Itu sudah, di sini tidak ada upah lagi. Tapi saudara-saudari, apa yang kamu lakukan, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jangan sampai itu, waduh namamu tondongan begitu. Dan kalau demikian itu sia-sia belaka. Ya, jadi kalau demikian. Karena itu dalam seluruh hidup kita harus tahu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Sehingga apapun yang kita lakukan itu. Jadi ini misalnya, ya macam-macam jalan Tuhan seringkali kita tidak mengerti. Misalnya dari Santa Lidwina dari Skidam, ada yang pernah mendengar itu? Nama Santa Lidwina dari Skidam. Seorang gadis yang dulunya tapi suatu saat dia kecelakaan, jatuh dan kemudian lumpuh seumur hidup. Tetapi di situ dia tumbuh dan berkembang dan menjadi besar karena dia persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi seorang santa yang besar. Lidwina dari Skidam. Itu macam-macam lah itu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang terpenting sekarang bagi Anda yaitu Yesus harus jadi nomor satu dalam hidupmu. Jangan sampai Yesus hilang dari hidupmu. Karena macam-macam hal itu akhirnya itu dipentingkan sampai lupa. Jadi lalu kadang-kadang itu misalnya ada seorang yang berdoa. Kamu berdoa, ya. Kalau ada sempat saya berdoa. Jadi kalau sempat. Nah, ini, tapi nomor satu saudara. Karena kita harus menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Jangan Tuhan akan sibuk macam-macam, baru kemudian kalau sempat ingat akan Tuhan. Nah kalau demikian celaka kamu nanti. Tapi
dalam situasi apapun dan situasi keadaan bagaimanapun juga Tuhan harus nomor satu. Dan kalau demikian, kalau Tuhan jadi nomor satu, kita juga tidak usah takut akan atau khawatir akan apapun, karena Dia akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Amin.